Faslun fi furudil wudu. Fasal yang menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa bidhammil wawi. Adapun lafadz wudu bidhammil wawi dengan dibaca dhammah wawunya wudu. Fil azhari, di dalam kaul yang terkenal, yaitu ismun li fi'lin. Ismun lil fi'li, yaitu nama dari suatu pekerjaan. Jadi wudu itu nama pekerjaan. Kita mengerjakan wudu, namanya wudu, itu pekerjaan. Wawal muraduna, dan yang dimaksud di sini wabi fathil wawi, apabila dibaca fathah wawunya yaitu wudu, ini sudah berbeda maknanya, yaitu ismu lima yutawaddau bihi, yaitu nama dari perkara atau dari barang atau sesuatu yang digunakan untuk wudu, yaitu airnya itu namanya wudu, ya. Maka bahasa Arab itu seperti ini. Kalau kita berubah satu harokat saja udah berubah maknanya, apalagi sampai satu huruf. Kalau dibaca wudu berarti ini pekerjaan, suatu nama pekerjaan, itu wudunya. Tapi kalau dibaca wudu, ini sesuatu yang digunakan untuk berwudu, yaitu airnya atau timbanya dan sebagainya. Wa yastamilul awal, dan lafadz yang awal itu wudu, yaitu mencakup alal furudi wasunani. Lafadz yang awal yaitu wudu itu sudah mencakup, yaitu tentang fardunya wudu dan sunnahnya wudu. Ini lafadz yang awal wudu, ya. Karena wudu itu ada fardunya dan ada sunnahnya, ya. Yang fardu itu yang sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, salah satu fardu, ya. Apabila kita tinggalkan maka wudu kita tidak sah. Ini satu saja, ya. Wa dzakara musanniful furudha fi qoulihi, dan Imam Musannaf, ya, kiai yang mengarang kitab ini, beliau mengatakan, menyebutkan yaitu terhadap fardunya wudu di dalam pembicaraannya, di dalam perkataannya, wa furudul wudu isittatu asya. Adapun fardunya wudu itu ada 6 perkara, ya. Jadi yang artinya 6 perkara ini tidak boleh kita tinggalkan ketika kita sedang melakukan wudu, ya. Kita tinggalkan satu saja, ini tidak sah, ya. Lain dengan sunnahnya, ya. Kalau yang sunnah itu ketika kita kerjakan itu dapat tambahan pahala, tapi ketika kita lewatkan, tidak kita kerjakan, kita tinggalkan misalnya, itu tetap sah wudu kita tetap sah. Apa 6 perkara itu? Ahaduha, salah satunya dari 6 perkara itu an-niyat, yaitu niat. Lah niat ini yang paling pokok, ya, niat, ya. Kita wudu asal basuh muka, basuh tangan dan lain sebagainya, tapi kita tidak niat, ya tidak sah. Karena ini fardu, tidak boleh kita tinggalkan niat. Karena niat ini adalah pokok daripada melakukan sesuatu. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya
segala sesuatu itu tergantung dengan niat kita, harus kita niati. Maka kadang-kadang niat itu ya, niat kita, kalau niat kita baik tentu yang kita niati, niat karena Allah, niat karena mencari ridhonya Allah, niat karena untuk mengejar kehidupan akhirat. Kalau niat kita baik ya, niat akhirat, maka dunia kita akan ikut. Akan tetapi kalau kita hanya niat untuk dunia, kehidupan dunia, akhiratnya tidak dapat. Kita menanam padi, pasti ada tumbuh rumput dan sebagainya, pasti itu. Tapi kalau kita nanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Ini artinya apa? Artinya kalau kita melakukan sesuatu untuk akhirat, dunianya juga ikut. Tapi kalau kita hanya karena dunianya, akhiratnya belum tentu itu ikut. Ini niat, jadi kita perbaiki niat ya. Tapi nggak apa-apa, pertama-tama kita niat karena apa? Dunia nggak masalah, yang penting kita istiqomah. Ada di kampung saya itu seorang remaja naksir dengan anaknya ustadz. Dia itu nggak pernah sholat, tidak pernah melakukan sholat, malas-malasan sholat. Tapi bagaimana supaya saya lamaran saya dengan anaknya Pak Ustadz ini diterima? Dia kemudian rajin sholat. Tapi nggak apa-apa, awalnya niatnya karena itu, karena dunia. Tapi lama-lama kalau yang penting mau istiqomah, nanti lama-lama niat karena dunia itu hilang. Jadi akhirnya ya rajin sholat dan tidak mau meninggalkan sholat. Ada orang mau tidak ada orang, dimanapun dia berada, dia rajin sholat karena sudah berubah niatnya tadi. Yang awalnya karena dunia ya, sama seperti ini kita. Makanya Pak Mahfud dan teman-teman punya program seperti ini bagi sayur bagus ya. Memang nggak apa-apa awalnya niatnya karena sayur, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah terus, jangan berhenti. Nanti lama-lama insya Allah niat kita jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang baik. Awalnya memang seperti itu, tapi nanti lama-lama nanti akan berubah sendiri niat kita karena dengan kebiasaan gitu. Nah, definisi niat itu seperti apa? Wa haqiqatuha syar'an. Adapun definisi niat secara syar'i yaitu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu melakukan sesuatu yang bersamaan dibarengi dengan pekerjaan tadi ya. Jadi mengajakan atau melakukan sesuatu niat sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya itu tadi ya. Niat wudhu ya sambil wudhu, jangan hanya niat saja. Nah saya niat wudhu tapi nggak dilakukan. Saya udah niat sholat tapi nggak sholat ya itu nggak sah ya. Harus niat itu harus dibarengi dengan pekerjaannya itu ya. Kita niat makan, cuma niat makan ya nggak dibarengi dengan makannya ya lapar. Sama seperti itu ya. Kita niat wudhu harus bersamaan dengan melakukan wudhunya itu, bukan hanya niat saja. Karena kadang-kadang ada yang saya udah niat sholat nggak apa-apa ya. Tapi tidak seperti itu ya, harus dibarengi dengan sholatnya itu. Mengerjakan sesuatu berserta dengan melakukannya. Fa in taroha anhu sumiya'an, maka kalau dilakukan ya dengan lebih awal atau lebih akhir
daripada kesengajaan itu maka disebut azm, yaitu sia-sia ya. Kalau kita niatnya udah akhir, habis itu baru niat, nah itu ya tidak sempurna, sia-sia namanya ya. Wa takunun niyatu, dan niat itu letaknya niat itu inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu niat kita yaitu ketika kita membasuh permulaan atau awal daripada bagian awal daripada wajah ya. Ketika kita membasuh wajah kita, ini niat kita di situ, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Itu ketika kita membasuh, pertama kali membasuh wajah ya, ini niat. Wa ma biha wala bima qablahu wala mimma ba'dahu, tidak membasuh sesuatu yang sebelum membasuh wajah atau setelah membasuh wajah, tidak boleh. Kita pertama membasuh wajah, kemudian membasuh dua tangan baru niat, tidak boleh ya. Niatnya harus pas sama-sama dengan membasuh wajah yang pertama kali itu tadi ya. Ini letaknya niat. Tidak boleh kita basuh wajah kemudian setelah itu basuh dua tangan baru kita niat, ini tidak boleh. Atau sebelumnya, sebelum membasuh wajah kita baru cuci tangan misalnya, ini udah niat, nggak boleh ya. Harus bersama-sama dengan membasuh wajah yang pertama kali tadi, min awali juz'in ya. Fayanwil mutawaddu, dan berniat, itu orang yang berwudu itu berniat inda ghusli ma dzukira, itu ketika membasuh anggota tersebut, maka orang yang wudu itu melakukan niat menghilangkan najas, yaitu fayanwil mutawaddu inda ghusli ma dzukira raf'a hadasin min ahdasihi, yaitu dengan niat untuk menghilangkan hadas ya, hadas kecil ya yang ada di badannya. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, yaitu saya niat berwudu karena untuk menghilangkan hadas kecil ya. Fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Aw yanwi istihabata muftaqarin ilal wudu ya, atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu ya, listibahati sholat misalnya, untuk supaya bisa sholat ya. Niat menghilangkan hadas atau niat ya untuk diperbolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu, yaitu sholat, mau melaksanakan membaca Quran dan lain sebagainya, sesuatu yang membutuhkan wudu. Ayan wil fardul wudu'i awil wudu'i qatl ya, atau niat untuk berwudu, untuk niat melakukan fardunya wudu ya, niat untuk melakukan fardunya wudu atau niat berwudu saja, itu bisa. Saya meniat berwudu, itu sudah bisa. Nawaitul wudu'a sudah bisa ya. Atau nawaitu fardul wudu'i, saya niat melakukan fardunya wudu. Hanya begitu, itu saja juga sudah cukup. Awit taharata anil hadasi, atau menghilangkan hadas
Fa illam yakul anil hadasi lam yasih. Maka kalau ketika kita tidak mengucapkan ya udah niat untuk menghilangkan hadas lam yasih, maka tidak sah wudu. Kita harus niat untuk wudu untuk menghilangkan hadas yang ada di dalam tubuh kita. Wa idza nawa ayu tabaro, ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah, min hadin niyati, dari niat ini, wasar kal ma'u, dan dia menyatakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah. Ya, ini kena niat untuk membersihkan badan atau menyegarkan badan ini juga sudah sah. Kemudian wasani yang kedua, fardunya wudu yang kedua, yang pertama niat, yang kedua yaitu ghuslu jami'il wajhi, yaitu membasuh seluruh wajah, ya, membasuh seluruh wajah, ya, dari ujung atas sampai ujung bawah, dari samping kanan sampai samping kiri. Wahadu, adapun batas-batasnya wajah, taulan di dalam panjangnya, yaitu ma baina mana biti sa'ri roksi, yaitu batas-batasnya wajah sampai di mana wajah kita panjangnya, yaitu anggota di antara tempat yang umumnya ditumbuhi rambut. Biasanya rambut tumbuhnya dari mana, ya itulah batasnya, ya, batasnya ini. Kalau ada orang misalnya botak rambutnya sampai di ini nih, ya tetap kita wajib ini saja, ya, tidak harus sampai ke belakang, ya. Yang wajar, kebiasaan rambut tumbuhnya sampai di mana, yaitu batas-batas yang harus kita basuh. Atau kalau yang udah botak sampai ke ini, ya tidak perlu sampai ke belakang, karena ini tidak wajar. Yang wajar, yang biasa itu yaitu sampai di jidat ini. Itu untuk batas panjangnya. Wa akhirul lahya ini, yaitu dan pangkalnya lahyan, yaitu dua rahang sampai pangkalnya dua rahang mana, yaitu yang butuh alaihimal asnain, yaitu di mana tempat tumbuhnya gigi, tempat tumbuhnya gigi bawah. Ini batasnya, ya. Ada batas yang kanan, itu ujung kanan ini, dan bawah sampai batas tumbuhnya gigi. Wahadu, dan batas-batas ardon, dan batas-batasnya lebarnya ma bainal udhuna ini, yaitu di antara dua telinga. Di antara dua telinga ini batas ke kanan kiri itu, yaitu batasnya yaitu dua telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sa'rul khafif, ketika di wajah itu terdapat bulu-bulu yang tipis atau lebat, ya, maka wajib mengalirkan air pada bulu-bulu tersebut, ya. Wajaba isolul ma'i ilaihi ma'al basroti allati tahtahu, yaitu wajib, ya, ketika di wajah
itu terdapat bulu-bulu yang tipis atau lebat, maka wajib yaitu mengalirkan air pada bulu-bulu tersebut, di airi semua sampai rata. Wa malihyatu rajuli al-khasifat. Adapun jenggot seorang laki-laki yang lebat, ya, jenggot yang lebat, bi alam yarol mukhatabu basarataha, ketika seseorang yang bercakap-cakap di depannya, ya, itu tidak bisa melihat. Ya, kita punya jenggot saking lebatnya, ketika kita baku bicara berhadapan gini, kita tidak bisa melihat kulit yang ada di bawah, tumbuhnya rambut tadi, min hilaliha, yaitu dari tumbuhnya rambut tadi, fayafi ghuslu dhahiruha, maka wajib untuk membasuh di luarnya saja, jenggotnya yang luar ini saja, tidak harus masuk ke dalam kena ke kulit kita, tidak harus, tidak wajib ya. Itu kalau jenggot kita ini lebat ya. Batasnya lebat itu seperti apa? Yaitu ketika kita berhadapan dua orang bercakap-cakap di dekat ini, kita tidak bisa melihat kulit yang ada di bawah jenggot itu tadi, maka kita tidak wajib membasahi kulit kita yang ada di jenggot. Ya, ini batasnya. Bi khilafil khafifati wa ya ma yarol mukhatabu basarataha, ya. Berbeda dengan jenggot yang tipis ya, apalagi jenggotannya 2 helai atau 5 helai ya, ini berbeda dengan itu. Maka kalau jenggot yang kecil itu, yang tipis itu, yaitu batasnya itu ketika kita bercakap-cakap, 2 orang bercakap-cakap, masih bisa melihat di sela-sela jenggot itu tadi, masih bisa melihat kulit wajahnya orang tersebut, jenggotnya orang tersebut, maka ini wayajibu isolul ma'i libasarotihima walau khasafat, yaitu kita masih wajib yaitu membasuh atau meratakan air sampai ke kulit yang ada di bawah tumbuhnya jenggot tadi ya, itu ketika walaupun lebat tapi kita masih bisa melihat kulitnya. Orang yang berbicara di depan kita masih bisa melihat kulit kita, itu wajib harus disela-selai sampai ke bawahnya tadi. Walabutan ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in minar ra'si ar-raqabati wa ma tahta daqani. Dan di samping membasuh seluruh wajah, juga wajib atau harus membasuh sebagian dari kepala, leher, dan anggota di bawah jenggot ya, bagian kepala bawah jenggot ini, sela-sela sampai jenggot di bawah ini, bawah janggut ya. Ini wasalisu, wajib atau fardu yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh 2 tangan dan batasnya sampai 2 sikut ya, sikut ini batasnya. Maka ketika baju kita panjang kemudian ini harus dilepas ya, harus sampai di batas sikut ini, tidak boleh ya, bisa sampai di atasnya. Jadi semua 2 sikut ini harus dibasuh ya. Nah, tidak malas, karena malas buka baju ya, bajunya sempit, malas buka ini, lengannya sempit, mau malas ini dibasuh ini ya, tidak sah. Harus diratakan sampai sikutnya itu
rata-rata semua. Nah, tapi ketika orang tidak mempunyai sikut bagaimana? Wa illam yakul lahu mirfaqani utubira qadruhuma, ya. Ketika apabila orang itu, ya, jika seseorang itu tidak memiliki kedua siku atau sikut ini, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kira. Orang nggak punya sikut, misalnya lurus, tangannya lurus, ya. Ini dikira-kira saja, tidak harus sampai di atas, tidak. Kira-kiranya biasanya orang itu sikutnya sampai di mana, ya itu batas itu. Kalau tidak ada pentolannya, tidak ada sendinya sikut ini, ya dikira-kira, ya. Kalau ada itu misalnya, kalau ada, ya, ada orang nggak punya sikut, tangannya lurus begini, tapi tidak ada tanda-tanda. Kalau lurusnya lurus karena ya memang pernah jatuh atau tapi ada tanda-tanda sikut, ya masih ada tandanya, tapi ini lurus, tidak ada tanda-tanda sikut. Ini dikira-kira saja, ya, panjangnya sikut itu seperti apa, ya, seperti itu. Ini kalau yang tidak punya sikut. Ini tabaro qadruma, itu untuk mengira-ngira. Wa yajibu ghusluma alal yadaini min sa'rin wasilain wasbiin zaidatin wa dhafir, ya. Jadi dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua tangan, yaitu misalnya ada bulu di tangan, ada bulu yang panjang, ya, atau uci-uci itu apa, ya, yang pentolan dia itu, atau jari-jari yang tambah, ya. Biasanya orang itu jarinya 5, ya, 10 kanan kiri, tapi ini ada jarinya sebelah kanan 6 atau 7. Itu wajib semua yang tumbuh di situ, itu wajib, itu termasuk bagian daripada kedua tangan, ya. Atau uci-uci atau daging tumbuh, yaitu wajib dibasuh semua. Jangan dilewatkan. Atau rambut yang panjang, ada bulu yang panjang di tangan kita, ada bulu yang panjang, ini harus kita ratakan semua, yaitu dari setiap sesuatu yang tumbuh di dalam dua tangan, ini wajib untuk dibasuh, diratakan. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasahin yamna'u wusul alma, itu dan wajib untuk menghilangkan sesuatu yang ada di bawah perkara-perkara yang berada di bawah kuku, yaitu kotoran yang bisa menghalangi masuknya air. Ini ketika kita di kuku kita, ya, ada kotoran wajib dihilangkan. Maka tidak boleh kuku kita ini dibiarkan memanjang. Memanjang kalau dibersihkan nggak masalah, tapi kalau ada sesuatu kotoran yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kuku kita ini, maka wajib dibersihkan, ya. Termasuk pakai apa ini, yang perempuan pakai pacar ke apa itu, ya itu yang itu bisa menghalangi air masuk ke dalam kuku kita apa tidak, ya. Kalau tidak menghalangi, ya bisa saja. Tapi sekarang ada katanya yang model-model Arab itu, ya. Kena cat misalnya, tangan kita kena cat, ya harus kita bersihkan dulu, ya, karena cat itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita, ya. Ini warobiu, dan yang keempat yaitu mashu ba'di roksi, yaitu membasuh atau mengusap bagian dari sirah, min dakarin au unsa,
baik itu laki-laki atau perempuan, yaitu fardu atau wajib. Yang keempat yaitu adalah membasuh sebagian kepala, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bagian baik mau di bagian depan atau bagian samping atau bagian belakang, enggak masalah ya. Yang penting itu bagian daripada kepala. Wala tata'ayyanul yadu lil masyi bal yasusu bisirqatin wa ghairiha. Dan tidak harus menggunakan tangan atau mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya ya, tidak harus dengan tangan ya, bisa dengan kain atau dengan spons atau dengan apa, itu bisa, masih bisa digunakan, tidak harus dengan tangan. Walau ghasala ra'sahu badalan mashiha jaza. Seandainya dia membasuh kepala itu sebagai ganti daripada mengusapnya, maka tetap diperkenankan membasuh kepala, dibasahi semua, misalnya boleh saja. Walau wadu'a yadahu, seandainya dia meletakkan di atas kepala ya, tangan yang telah dibasahi, walau wagayatahul mabluwatan wala yuharrikuha jaza, walaupun dia hanya meletakkan tangan yang sudah dibasahi ini ya, tanpa harus menggoyang-goyangkan atau menggerak-gerakkan, ini juga sudah bisa ya. Minimal basuh kepala itu minimal yaitu tiga helai rambut paling sedikit, itu diperbolehkan. Wal khamisu, dan wajib yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh dua kaki dan batasnya sampai tumit ya, kedua kaki sebatasnya itu sampai kedua mata kaki, yaitu tumit apa namanya ya, dua mata kaki. Illam yakul mutawaddi'u labisan lil khafaini, apabila orang tersebut, orang yang berwudu tadi tidak memakai muzah atau kaos kaki ya, kaos kaki ada dari muzah, itu bentuk ini, itu wajib membasuh dua kaki sampai ke tumit. Wa in kana la bisa huma wajib alaihi mashul khufaini au ghuslu rijlaini ya. Dan apabila jika dia menggunakan dua muzah kaos kaki tadi, maka wajib baginya yaitu untuk mengusap kedua muzah atau membasuh keduanya. Ketika orang memakai muzah atau kaos kaki itu ya, dalam keadaan dingin, misal tidak tahan dengan dinginnya, kemudian dia memakai muzah atau kaos kaki ya, misal kaos kaki ini maka wajib dia membasuh dua muzah tadi ya. Wasadisu, dan yang terakhir yaitu at-tartibu, yaitu tartib berurutan fil wudu, dalam wudu, alama ail wajhil ladzi dzakarnahu, yaitu yang keenam, fardu yang keenam, yaitu yang terakhir adalah yaitu tartib di dalam pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara-cara yang telah kami jelaskan di dalam urutan fardu-fardunya wudhu. Yang terakhir yaitu tartib, ya harus urut ya, tidak boleh lompat-lompat ya, habis pertama membasuh wajah,
kemudian kedua membasuh kaki tidak boleh, harus berurutan seperti urutan tadi, habis membasuh wajah, membasuh dua tangan, kemudian membasuh kepala, ya, itu. Ya, terus harus berurutan. Ini kalau ditinggalkan salah satu maka tidak sah. Ya. Sudah membasuh wajah, sudah membasuh tangan, sudah membasuh kepala, sudah niat ya, tapi tidak urut. Ya. Dari basuh tangan dulu baru kepala atau baru ini tidak bisa, harus berurutan. Ini baru sah. Maka ini 6 fardu yang harus kita lakukan di dalam wudhu. Ya, kalau kita tinggalkan salah satu maka tidak sah wudhu kita. Ya, mungkin demikian yang bisa sampaikan dalam bab ini. Ya, insya Allah di periode berikutnya kita mungkin nanti bab-babnya lain. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.